Permisi, selamat pagi. Silakan duduk. Nah, kalau boleh saya tahu, apa yang menyebabkan adik datang menemui saya? Begini Bu, saya ada masalah dengan nilai matematika saya. Oke, sebelum lebih lanjut, boleh saya tahu siapa nama adik? Nama saya Nikade Fitria Handayani. Saya kelas 10 di SMK Negeri 4 Negara. Tidak salah, SMK 4 Negara itu sekolah kesehatan yang baru ada di negara ya? Benar Bu. Apakah adik sebelumnya sudah pernah mengikuti wawancara konseling? Belum Bu, ini baru pertama kalinya saya melakukan wawancara konseling. Nah, perlu adik ketahui bahwa dalam wawancara konseling ini adik berperan sebagai konseli dan saya berperan sebagai konselor. Adik tidak perlu sungkan untuk menceritakan masalah yang sedang mengganggu pikiran adik, karena di sini saya tidak akan membocorkan rahasia adik kepada orang lain tanpa seizin adik. Bagaimana adik? Bisa dipahami? Bisa Bu. Sebelum kita memulai acara konseling ini lebih lanjut, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar Tuhan senantiasa memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Berdoa dipersilakan. Ya, selesai. Nah, tadi adik mengatakan bahwa adik mempunyai masalah dengan nilai matematika adik. Bisa adik ceritakan lebih lanjut bagaimana dengan nilai matematika adik? Begini Bu, kemarin kan saya UTS matematika. Setelah tadi hasilnya dibagikan, ternyata hasil nilai ulangan saya sangat jelek sekali Bu. Nah, bisa adik ceritakan kenapa nilai adik bisa dikatakan jelek? Dapat nilai 3 Bu, tapi teman-teman saya banyak juga yang mendapat nilai jelek. Apakah sebelum ulangan itu adik sebelumnya sudah belajar? Apakah selalu nilai ulangan matematika adik jelek? Lalu bagaimana dengan nilai pelajaran-pelajaran yang lainnya? Nilai mata pelajaran yang lainnya bagus-bagus kok Bu. Ini pertama kalinya nilai ulangan matematika saya jelek. Sebelum UTS matematika, adik telah belajar, tapi hasilnya tetap jelek saja. Benar begitu? Jadi sebelum UTS matematika, adik sudah belajar, tetapi hasilnya tetap saja jelek. Apakah adik tahu apa kira-kira yang menyebabkan nilai adik jelek? Mungkin waktu itu saya kurang serius belajar, karena waktu itu ibu saya sakit dan saya harus membantu bapak saya merawat ibu saya. Jadi waktu itu ibu adik sedang sakit dan adik harus membantu ayah adik untuk merawat ibu adik, begitu? Iya benar Bu, saya sangat sedih melihat ibu saya sakit dan itu pula membuat saya tidak tenang dalam belajar. Baiklah, saya mengerti apa yang adik rasakan. Lalu bagaimana keadaan ibu adik sekarang? Syukurlah Bu, saat ini ibu saya sudah kembali sehat. Baguslah kalau begitu, berarti sekarang Dik Fitri sudah bisa fokus kembali belajarnya, bukan begitu Dik Fitri? Benar Bu, tapi saya masih khawatir sekali dengan nilai matematika saya. Apa yang Dik Fitri khawatirkan dengan nilai matematika adik? Nilai saya jelek Bu, bagaimana nanti keadaan nilai rapor tengah semester saya? Kan saya malu memperlihatkan nilai 3 kepada orang tua saya. Apakah Nak Fitri ada keinginan untuk memperbaiki nilai tersebut? Tentu saja saya ingin Bu. Apakah sebelumnya Adik Fitri sudah pernah membicarakan hal ini dengan guru matematika adik? Belum Bu. Kalau begitu, apakah Adik Fitri pernah mendengar istilah remedial yang diinformasikan oleh guru matematika adik? Pernah rasanya Bu, guru matematika saya bilang kalau nanti ada kegiatan remedial untuk memperbaiki nilai yang kurang baik. Benar sekali Dik Fitri. Kegiatan remedial ini bertujuan untuk memperbaiki nilai ulangan Dik Fitri yang kurang baik. Apakah Dik Fitri nantinya akan mengikuti kegiatan ini? Tentu saja Bu, saya ingin nilai saya di rapor nanti menjadi lebih baik. Kalau begitu, kapan Dik Fitri akan mengikuti kegiatan remedial ini? Akan tanyakan dulu pada guru matematika Bu, kapan beliau bisa mengadakan kegiatan remedi. Apakah hanya dengan mengikuti kegiatan remedi ini sudah membuat nilai adik menjadi lebih bagus? Tentu saja tidak Bu, nilai remedi saya kali ini harus lebih baik juga, barulah nilai di rapor saya bisa lebih baik kembali.
Untuk mendapatkan nilai yang lebih baik lagi, apa yang akan Dek Fitri lakukan? Tentunya belajar lebih giat lagi, Bu. Jadi, Dek Fitri sebelum mengikuti kegiatan ujian, tes, ataupun ulangan itu, Dek Fitri harus selalu siap sebelumnya. Caranya adalah dengan belajar yang serius. Mudah-mudahan hasilnya juga akan memuaskan. Kalau boleh Ibu tahu, kapan Dek Fitri akan menemui guru matematika adik? Mungkin besok pagi, Bu, pas jam istirahat pertama. Baiklah kalau begitu. Jadi dapat Ibu simpulkan ya, kalau Dek Fitri besok akan menemui guru matematika adik pada jam istirahat pertama, menanyakan jadwal remedial. Kemudian sebelum adik mengikuti jadwal remedial, adik tentunya harus belajar terlebih dahulu. Bagaimana adik? Bisa diterima? Bisa, Bu. Bisa Dek Fitri ulangi kembali apa yang telah Ibu sampaikan tadi. Besok saya akan menemui guru matematika saya lagi. Tapi sebelum saya remedi, saya harus belajar lebih giat lagi agar nilai ulangan matematika saya lebih baik daripada yang sebelumnya. Bisa saya pegang komitmen adik Fitri itu? Bisa, Bu. Bagaimana? Apakah ada hal-hal lain yang ingin Dek Fitri sampaikan? Tidak, Bu. Saya rasa itu saja sudah cukup. Baiklah kalau begitu. Sebelum Ibu mengakhiri kegiatan wawancara konseling ini, Ibu ingin menanyakan bagaimana perasaan adik Fitri setelah mengikuti wawancara konseling ini. Lebih tenang, Bu, dan tidak khawatir lagi dengan nilai buruk itu. Baguslah kalau begitu. Nah, apabila nanti Dek Fitri menemukan hal-hal yang mengganggu perasaan Nak Fitri tidak perlu segan-segan untuk datang menemui Ibu dan berkonsultasi. Ibu senantiasa akan membantu Nak Fitri untuk mencarikan solusi atas permasalahan Dek Fitri. Bagaimana Dek Fitri? Baiklah, Bu. Makasih atas waktu dan kesempatan yang Ibu berikan. Terima kasih, permisi, Bu. Silakan.